Nah, masih ingatkah video Neno Warisman yang ini? Ya, pada waktu itu bahkan juga saking mendukung Pak Prabowo Subianto, logikanya juga sudah mulai hilang ya. Di sini bahkan Neno Warisman sampai berdoa seperti ini ya. Menurut saya juga tidak pantas ya. Dan jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami. Karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah. Tak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Nah, ini postingan pada 22 Februari 2019 yang lalu. Nah, tetapi saat ini ada yang cukup mengejutkan ya. Yaitu di sini Neno Warisman kayaknya sudah bertobat ya. Karena saat ini juga sudah memuji-muji lah dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kemungkinan juga sudah tahu lah manfaat dari pembangunan yang dilakukan atau digagas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah, dari sini yaitu bahkan ada berita yang menyebut puji penampilan Putri Aryani dengan lagu rungkat Neno Warisman itu niat baik dari istana untuk merangkul rakyat. Nah, beda sekali ya dengan Roy Suryo pada waktu itu yang mengkritik lagu rungkat. Nah, menurutnya joget-joget di istana itu ya gimana gitu, bahkan juga menyangkut pautkan dengan Partai Komunis Indonesia, PKI. Wah, menurut saya sangat jauh sekali ya. Karena menurut saya disitulah akhirnya dengan lagu rungkat yang dinyanyikan oleh Putri Aryani, masyarakat bisa membaur dengan tokoh-tokoh politik dan juga di dalam istana bahkan juga berjoget-joget menyambut kemerdekaan negara Indonesia yang ke-78. Menurut saya bagus. Saya setuju sekali lah dengan Neno Warisman ini, yaitu bahkan memuji penampilan Putri Aryani dengan lagu rungkat Neno Warisman itu niat baik dari istana untuk merangkul rakyat. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Narkosum, alhamdulillah sudah mulai waras. Nah, memang kemarin video yang viral adalah ya pada Pilpres 2019 dan bahkan juga kalau tidak menangkan kami maka akan tidak ada yang menyembahmu. Itu menurut saya juga sangat viral sekali pada waktu itu dan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tetapi saat ini juga sudah membuat keputusan yang tepat lah. Bahkan di sini juga ada berita yaitu bahkan Neno Warisman mundur dari Partai Umat besutan Amin Rais. Diketahui pada waktu itu Neno Warisman itu terdaftar ya kalau nggak salah di pengurusan Partai Umat ya. Tetapi tiba-tiba mundur dari Partai Umat. Di sini dari Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat Neno Warisman mengajukan pengunduran dari partai. Informasi itu dibenarkan oleh Sekretaris Syuro Partai Umat Asufri Idrus Sambo. Betul, kemarin dia kirim WhatsApp, kirim surat mundur karena mau fokus ngurus anaknya di Turki. Karena tidak bisa aktif, takut khawatir tidak bisa aktif fokus ngurus anaknya jadi mundur, kata Sambo saat dihubungi pada 2 Oktober. Ia mengatakan surat pemunduran diri diajukan ke Majelis Syuro Amin Rais. Ia menyebut ada mekanisme di partai jika ada anggota yang mundurkan diri. Kita kan ada mekanismenya. Kalau orang mundur secara ini, kita tidak bisa larang kan. Cuma kita ada mekanisme. Kita kan rapat Majelis Syuro, keputusannya di Majelis Syuro nanti seperti apa, katanya. Belum ada pernyataan langsung dari Neno Warisman terkait hal ini. CNNindonesia.com masih terus berupaya mendapatkan pernyataan mantan artis ini melalui telepon. Diketahui Partai Umat dideklarasikan oleh Amin Rais di Yogyakarta pada 29 April 2021 lalu. Amin sendiri menjabat sebagai Ketua Umum, Ketua Dewan Syuro Partai Umat, sementara mantunya Ridho Rahmadi menjabat sebagai Ketua Umum. Nah, di sini juga saat ini dari pemberitaan juga sudah berbeda sekali ya. Kemungkinan setelah keluar dari Partai Umat ya. Ya, kalau masih di Partai Umat kemungkinan ya menjadi oposisi pemerintahan lah.
kemungkinan juga akan mengkritik terus pemerintahan. Tetapi saat ini juga sangat berbeda sekali penampilan dari Nino Warisman, yaitu bahkan memuji lagu Rungkat Nino Warisman tersebut, bahkan memuji itu niat baik dari istana untuk merangkul rakyat. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya bagaimana ya ketika yang dulu bahkan seringkali mengkritik pemerintahan, tiba-tiba saat ini malah memuji-muji. Ini dari Ebit Tweet. Bisa jadi kadang beras, kadang ketan, kadang waras, kadang berarti sudah tidak pegang kunci surga ya. Tak kira jadi kader PDIP pakai baju merah. So, belum kumat aja. Gue nggak yakin dia dah waras. Kali bawaan dari Orok suka teriak-teriak sembah Tuhan. Akhirnya beliau sadar bahwa berada di kubu seberang yang nambah cuma gilanya doang. Mudah-mudahan dia tetap waras seterusnya. Hasil ikut sekolah partai PDI Perjuangan jadi waras. Nggak lama. Ada apa ini? Apa akan ada masalah seperti tanda-tanda? Habis diruqyah lalu jadi beras, katanya muncul 5 tahun sekali. Ya, seperti itulah. Apalagi kemarin ya, ketika pada tahun 2017 Nino Warisman bahkan juga ya sangat mengkampanyekan Anies Baswedan lah, dan bahkan juga mempromosikan program andalan dari Anies Baswedan, yaitu rumah DP 0%. Bahkan Nino Warisman pada waktu lalu juga masih terekam jelas ya dari video yang beredar, yaitu Nino Warisman mengkampanyekan, ayo warga DKI Jakarta yang belum mempunyai rumah, pilih Anies Baswedan. Ya, kurang lebih seperti itulah dari program Anies Baswedan yang DP rumah 0% mungkin, atau rumah DP 0 rupiah. Tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya setelah dipromosikan atau dikampanyekan oleh Nino Warisman, juga ternyata realisasi janji kampanye pada waktu itu ya hanya sebesar 0,0 berapa persen. Bayangkan, dari janji kampanyenya yang 200.000 sekian rumah DP 0 rupiah, saat ini juga ya tidak sampai 10.000 saja. Dan itu pun juga harganya tidak sesuai yang dipikirkan oleh warga di DKI Jakarta, melainkan minimal gaji untuk mendapatkan rumah DP 0% adalah yang menurut saya juga sangat fantastis, yaitu 7 sampai 14 juta. Menurut saya itu juga sangat berbanding terbalik dengan janji-janji pada waktu itu, yaitu DP 0 rupiah, DP 0%. Tetapi kenyataannya ya memang sangat susah sekali, dan bahkan pada waktu itu juga dikomentari oleh Ahok, karena dengan DP 0 rupiah itu menurut Ahok juga tidak masuk akal, dan akhirnya juga terbukti realisasi janji kampanye Anies Baswedan kepemilikan rumah DP 0 rupiah tersebut juga sampai saat ini ya realisasinya hanya berapa persen saja. Jadi kemungkinan dari semua itu, ketika mendukung Pak Prabowo Subianto, mendukung Anies Baswedan, ternyata ya kemungkinan hanya dimanfaatkan. Dan saat ini menurut saya pilihan yang tepat Nino Warisman, yaitu bahkan saat ini juga memuji dari niat baik istana untuk merangkul masyarakat dengan penampilan Putri Aryani pada saat lalu di kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di istana. Itu bahkan juga dipuji. Menurut saya itu keren lah.